dan memeja kafein, balik lagi sama aku di channel Nindi The Little Barista. Oke guys, apa kabar kalian semua? Pastinya kalian udah nunggu video baru di channel Nindi The Little Barista buat review dan juga bean testing yang sangat istimewa banget ya guys. Karena hari ini kita bakalan cobain bean yang eksotis banget, sangat-sangat luar biasa ya guys, dan pastinya bakalan bikin kalian ngiler buat pengen langsung coba dan borong beansnya. Nah, tentu saja kalian langsung penasaran nih tentang apa beans yang bakal aku seduh kali ini. Nah, pokoknya kalian lanjutin terus videonya sampai habis dan jangan skip satu detik pun. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara subscribe, like, comment, dan share video aku sebanyak-banyaknya. Oke, jadi hari ini aku bakalan seduh sesuatu yang sangat-sangat spesial ya guys. Seperti judulnya, kalian tahu sendiri, kopi yang akan aku seduh kali ini adalah kopi eksotis karena boleh dibilang cukup langka ya guys, dari region yang jarang dikenal sebagai produsen kopi. Dan juga tentu saja varietalnya yang sangat menarik. Nah, kopi apa itu? Langsung aja nih guys, kita lihat kopinya. Ini nih guys, beans Myanmar Genius dari Titik Balik Coffee Roastery Bekasi. Nah, apa sih keistimewaan dari beans ini? Lanjutin terus tonton video kali ini karena habis ini aku bakalan beberin beberapa fakta menarik dari beans ini. Oke guys, pastinya pertama nih, yang paling menarik dari beans ini adalah origin dari beans ini sendiri ya, yang dimana beans ini berasal dari daerah Yiwangan, Shan, Myanmar. Nah, ini aku nggak tahu ya guys, ini betul atau enggak aku nyebutinnya, tapi di sini aku bacanya Yiwangan aja ya guys. Gak tahu itu betul atau enggak. Kalau kalian tahu cara bacanya, kalian bisa komen di bawah ya. Nah, jadi betul ya guys, seperti yang kita tahu bahwa Myanmar ini adalah satu negara di ASEAN yang dulu dikenal dengan negara Burma, yang kita tahu cukup jarang kita dengar di kancah perkopian dunia. Nah, kalau kalian tonton nih di video-video review kopi aku jarang banget ya review kopi dari luar negara Asia, kecuali aku pernah seduh kopi dari Cina ya, si Shuangbana, yang kalian bisa langsung aja tonton, ada linknya di atas. Nah, daerah Yiwangan ini di distrik Shan Selatan di Myanmar ini mulai menanam kopi di tahun 80-an sebagai tanaman pengganti tanaman pepis atau tanaman yang kita tahu dilarang ya untuk misalnya dilarang ya, yaitu opium, tanaman opium gitu. Nah, karena merupakan bahan baku obat terlarang seperti morfin. Nah, Myanmar ini sebenarnya sudah mengenal tanaman kopi mulai dari sekitar 1930-an yang dibawa oleh misionaris Katolik. Nah, baru pada tahun 80-an pemerintah ini mulai serius untuk menggalakkan penanaman kopi, terutama agar masyarakat tidak lagi menanam tanaman popis. Nah, dua daerah yang sekarang dikenal sebagai penghasil kopi terbesar di Myanmar adalah daerah Shan, khususnya Southern Shan, dan daerah Pin O Lwin ya. Yiwangan ini terletak sedikit lebih tinggi ya guys dari Pin O Lwin, yaitu sekitar 1300 sampai 1600 mdpl, yang dimana ketinggian ini sangat cocok untuk menanam beans Arabica. Nah, di Yiwangan ini terdapat 125 desa dan 90 desanya ini menanam kopi. Nah, kebanyakan kopi yang ditanam di Yiwangan ini berasal dari Costa Rica, sehingga nanti mempengaruhi varietal-varietal kopi yang berasal dari sana, termasuk kopi ini ya guys. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi tentang varietalnya. Nah, itu semua karena tadi ya guys, pemerintah di Myanmar ini pada tahun 80-an mulai menggalakkan tanaman kopi dengan mengimpor benih dari Costa Rica yang membawa varietal seperti varietal SL28, Katuai, dan Costa Rica. Nah, meskipun baru mulai ditanam sekitar tahun 80-an, saat ini Yiwangan ini sudah bisa memproduksi specialty coffee dengan cupping score di atas 80. Mantap banget ya guys. Kedua, beans ini diproses oleh prosesor Genius dari Myanmar.
Nah, itulah kenapa beans ini dinamai jenius Myanmar ya guys. Nah, jenis ini mulai memproses dan juga merosting kopi mulai tahun 2012. Jenis ini dikenal memiliki visi dan misi yang sangat mulia dalam mengembangkan kopi di Myanmar. Yaitu mereka sangat mengedepankan sustainability. Mereka juga berupaya memberikan kontribusi kepada masyarakat, khususnya di daerah Shan ya, tempat produksi utama mereka berada dengan 3E, yaitu evaluation, education, dan juga empowerment. Nah, mereka ini mengalokasikan 10% dari total revenue mereka ini untuk masyarakat, khususnya untuk petani dan juga penduduk setempat. Nah, jenis ini memiliki spesialisasi memproses kopi-kopi yang berasal dari distrik Shan yang memiliki varietal seperti Tipika, Pink Bourbon, San Ramon, Katuai, dan juga Katukai. Gitu guys. Ketiga, varietal dari beans ini adalah mix antara varietal Katura, Katuai, dan juga San Ramon. Nah, untuk varietal Katuai ini aku pernah bahas ya secara lengkap di video sebelumnya, yaitu di video Brazil Yellow Katuai. Nah, kalian bisa langsung aja tonton, ada linknya di atas ya guys. Sedangkan untuk yang Katura ini aku juga sudah pernah bahas di video sebelumnya, yaitu di beans kopi dari Garut ini ya guys. Nah, kemudian nih di sini ada satu varietal lain ya yang merupakan varietal San Ramon yang menurut aku ini jarang sekali ya guys kita dengar. Nah, varietal San Ramon ini sebenarnya adalah mutasi dari varietal Bourbon yang bertipe kerdil dan banyak ditanam di daerah Amerika Tengah ya, seperti di Guatemala atau di Costa Rica. Nah, dengan varietal yang demikian ini tampaknya nih bakal ada tanda-tanda kalau kopi Myanmar jenis ini bakal punya rasa yang dominan mirip dengan Bourbon ya guys, yaitu body yang cukup tebal dengan notes yang nutty atau coklati gitu. Nah, tapi di sini si beans ini memiliki proses pasca panen, yaitu proses pasca panen full wash. Nah, jadi di sini aku juga prediksi nih guys, kemungkinan besar nanti proses full wash ini dia akan menciptakan rasa yang juicy dan fruity, yang rasa juicy dan fruity-nya ini nanti akan mengimbangi body yang cukup tebal ini karena dia adalah turunan dari Bourbon ya. Jadi kira-kira prediksi aku kayak gitu guys untuk tasting notes-nya. Nah, kalau sedangkan oleh Titik Balik Kopi sendiri, mereka ini menjanjikan tasting notes dari beans ini yang diproses secara full wash ini adalah cherry, kemudian hibiscus, black plum, dan juga herbs. Nah, ini udah jelas ya guys bahwa ini seperti yang tadi aku prediksi, di sini ada cherry dan juga ada black plum ya. Nah, ini nanti kemungkinan akan muncul di acidity-nya yang menurut aku juga bakal cukup bright dan akan mengimbangi body yang akan juga cukup tebal karena dia turunan dari beans varietal Bourbon gitu guys. Nanti kita bakal lihat bareng-bareng setelah kita brewing gimana rasanya. Keempat, nah kopi ini di roasting oleh Titik Balik Coffee Roastery Bekasi. Nah, nama Titik Balik ini agak banyak ya guys di dunia perkopian, tapi jangan salah, ini adalah Titik Balik Coffee Roastery yang ada di Bekasi ya. Nah, mereka ini sudah berada di bisnis perkopian sekitar 3 tahunan ya guys, dan semenjak saat itu kopi-kopi mereka langsung diterima oleh para homebrewers tidak hanya di Bekasi tapi juga di seluruh Indonesia. Nah, collection beans mereka ini boleh dibilang ya guys tidak banyak tapi sangat-sangat well selected dan cepat sekali nih sold out-nya. So, kalau kalian pengen cobain beans ini, kalian wajib ya guys langsung segera aja buru-buru cek di IG ataupun online store mereka dan langsung aja borong beans mereka. Sebelum kita brewing, seperti biasa kita harus lihat dulu ya guys seperti apa beansnya dan juga kemasannya. Jadi kemasannya kayak gini ya guys, botol gini, kaca. Nah, ini ya tulisannya Myanmar jenis specialty coffee. Nah, terus di sini ada beberapa informasi yang sudah aku sebutkan tadi ya. Ini titik balik. Oke, langsung aja kita langsung buka. Nah, ini ya guys. Nah, kalau aromanya sendiri memang di sini ya dia cenderung fruity gitu ya guys, seger gitu
gitu kalau menurut aku. Oke, langsung aja kita lihat untuk beansnya ya guys. Nah di sini memang beansnya karena dia varietal mix, of course dia punya ukuran yang berbeda-beda ya guys. Ini kalian bisa lihat ya, ada yang kecil, ada yang cukup besar gitu ya. Nah ini kalau kalian lihat di sini secara merata ya guys, ini dia roastingannya bagus banget, cakep banget. Dan tadi menurut aku juga dari segi aromanya juga enak banget. Jadi aku udah gak sabar, langsung aja kita bakal brewing. Jadi hari ini seperti biasa untuk beansnya aku bakalan pakai 15 gram dan untuk airnya nanti aku bakal pakai rasio 1:13. Jadi total airnya adalah 195 gram ya gitu ya guys. Dan untuk suhunya seperti biasa aku bakal mulai dari 90 derajat. Dan untuk hari ini setelah sekian lama aku bakalan balik lagi pakai Hario V60 01 ya guys, karena aku memang udah lama banget gak pakai dripper ini. Jadi hari ini aku bakal pakai dripper Hario V60 aku. Dan untuk brewingnya nanti aku bakal pakai 3 kali pouring ya guys. Untuk lebih detailnya kalian bisa lihat nanti waktu aku brewing. Dan tentu saja seperti biasa juga, kalau misalkan nanti ada perubahan dengan brewing resepi kita hari ini, kalian bisa langsung aja chat update-nya ada di IG story aku. Ini udah aku grinding ya guys. Langsung aja kita bakal langsung mulai untuk brewingnya. Oke, untuk pouring pertama aku pakai 40 gram ya guys. Bloomingnya mantap banget ya guys, dan ini aromanya enak banget sih, parah. Oke, lanjut untuk pouring kedua. Untuk pouring kedua ini sampai 120 gram ya guys. Oke, lanjut untuk pouring ketiga ya guys. Nah, untuk pouring ketiga ini tentu saja sampai habis ya guys, sampai 195 gram. Oke, udah turun semua guys. Sekarang waktunya kita seruput-seruput. Oke, nah ini part yang paling kita tunggu-tunggu ya guys. Setelah kita brewing, akhirnya kita bisa langsung seruput-seruput ya guys. Cobain beans dari Myanmar untuk pertama kalinya. Baunya, lihat aromanya juga enak banget ya guys, sangat menggoda. Sengaja. Wah, mantap banget. Oke. Ini sangat menarik guys. First impression aku memang di sini yang paling teringat gitu ya dari beans ini adalah memang karena beans ini adalah turunan dari beans bourbon ya, varietal bourbon yang ada di San Ramon, dan juga ada pengaruh dari beans varietal Caturra dan Catuai. Di sini memang dia bodinya cukup tebal ya guys, dan memang di sini sangat coklati, yang di sini memang khas sekali varietal bourbon. Ini sangat enak nih guys menurut aku. Dan uniknya lagi nih guys dari beans ini adalah bagusnya nih setelah bodinya yang cukup menonjol ini kemudian diimbangi dengan acidity-nya yang tidak terlalu bright ya guys, yang di sini muncul karena varietal proses pasca panen, yaitu proses pasca panen full wash ya. Jadi di sini proses pasca panen full wash ini memunculkan menurut aku acidity yang tidak terlalu bright, sangat nikmat dan bisa mengimbangi body yang sangat bourbon ini tadi. Dan menurut aku dia acidity-nya ini setuju ya guys aku dengan
yang ditulis di sini ya guys. Kalau di sini memang mereka menuliskan black plum. Nah memang ini aku setuju karena ini cenderung ke stone fruit gitu ya guys, entah itu black plum atau peach atau malah justru kayak apricot gitu ya guys, yang setelah ini kemudian berlanjut dengan sweetnessnya yang slightly terasa, yang di sini juga kayak apricot yang manis dan mateng gitu ya guys. Jadi memang menurut aku ini sangat unik karena tadi setelah ada bodinya yang cukup bold khas turunan Bourbon, kemudian dilanjut dengan acidity yang bisa mengimbangi, tidak terlalu bright, yang muncul karena proses pasca panennya yaitu full wash. Kemudian ada lagi rasa slightly manisnya yang menurut aku kayak apricot manis gitu guys. Jadi overall ini enak banget dan sangat balance, dan tentu saja ya guys ini sangat recommended banget buat kalian yang baru juga sama kayak aku pertama kalinya pengen nyobain beans dari Myanmar, yang kembali aku bilang lagi, ini beans dari Myanmar ini cukup jarang kita temui ya guys, langka untuk kita temui, dan nyatanya sangat enak, gak kalah enak dengan beans dari luar negeri lainnya. Dan tentu saja patut kita apresiasi ya guys, karena Myanmar ini memang aku yakin pasti kita sangat jarang tahu bahwa Myanmar ini memproduksi kopi ya. Jadi kita harus apresiasi karena ini memang enak banget ya guys. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja kalian bisa langsung beli beans Myanmar Genius dari Titik Balik Coffee Roastery. Jadi itu tadi ya guys videoku kali ini tentang review dan bean testing beans yang sangat-sangat eksotis banget, menarik banget, dan hasilnya enak dan sangat tidak mengecewakan ya guys. Karena nyatanya memang beans Myanmar ini sangat enak dan sangat recommended. Jadi buat kalian yang pengen cobain bisa langsung aja coba, dan aku berharap semoga kalian suka dengan referensi kopi yang aku kasih ke kalian hari ini. Oke, makasih banget nih guys buat semua yang udah nonton videonya sampai habis, dan jangan lupa untuk selalu dukung aku selalu dengan cara subscribe, like, comment, dan share videoku sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk gilain kopimu sendiri dan minum kopinya bareng aku.